Namaku Laras. Tak pernah aku menyangka bahwa jalan hidupku akan berubah total hanya karena satu keputusan, menikah dengan Galang. Saat itu, aku hanya gadis biasa dari keluarga yang sangat sederhana di pinggiran kota. Ayahku sudah lama meninggal, dan ibuku membuka warung kecil di depan rumah untuk menyambung hidup. Sejak SMA, aku terbiasa hidup pas-pasan. Tak pernah bermimpi jadi istri orang kaya, apalagi masuk ke keluarga terpandang. Galang adalah segalanya yang berbeda dari duniaku. Ia pria mapan, lulusan luar negeri, putra dari keluarga kaya yang memiliki banyak cabang bisnis properti dan perdagangan. Kami bertemu di sebuah acara pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh komunitas. Awalnya aku mengira dia hanya peserta biasa. Tak pernah menyangka kalau ia adalah pembicara utama sekaligus sponsor utama acara itu. Yang membuatku tertarik adalah sikapnya yang sederhana. Galang tidak pernah menyombongkan statusnya. Bahkan, selama masa pendekatan, aku tidak tahu siapa orang tuanya dan betapa besarnya keluarganya. Yang ku tahu, dia selalu mendukungku, mendengarkan ide-ideku, dan membuatku merasa berharga. Dia bilang, aku berbeda dari perempuan lain yang pernah dia kenal. Bahwa kesederhanaanku justru membuatnya tenang. 3 bulan setelah pendekatan, Galang datang ke rumah bersama 2 orang temannya untuk menyampaikan niat melamarku. Ibu terkejut, aku lebih terkejut lagi. Kami tak menyangka ia serius. Tanpa banyak syarat, ibu memberiku restu. Lamaran dilakukan sederhana. Hanya keluarga terdekat yang hadir. Aku tak melihat sosok ibu Galang di sana. Saat kutanya, ia hanya menjawab bahwa ibunya sedang berada di luar kota dan tidak bisa hadir. Pernikahan kami berlangsung sebulan kemudian. Meskipun tidak mewah seperti pesta pernikahan keluarga konglomerat lainnya, Galang tetap membuatnya berkesan. Kami menikah di sebuah gedung serbaguna yang cukup sederhana. Tapi dekorasi dan nuansa pernikahan itu hangat. Di sanalah untuk pertama kalinya aku melihat Bu Ratna, ibu mertuaku. Senyumnya dingin. Matanya menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saat aku mencium tangannya setelah ijab kabul, dia hanya menepuk-nepuk punggung tanganku sambil berkata pelan, "Semoga kamu bisa menyesuaikan diri di keluarga kami." Kata-kata yang terdengar netral, tapi dari sorot matanya, aku tahu itu bukan ucapan sambutan. Itu peringatan. Setelah menikah, aku dan Galang tidak langsung tinggal terpisah. Ia mengajakku tinggal di rumah besar milik orang tuanya yang terletak di kawasan elit. Rumah itu luas, 3 lantai, dengan halaman belakang yang penuh bunga dan kolam ikan. Awalnya aku senang, membayangkan akan belajar banyak dari keluarga Galang. Tapi lama-lama aku merasa seperti orang asing yang hanya numpang. Bu Ratna tak pernah memarahiku langsung. Tapi setiap harinya, ada saja kalimat sindiran yang membuatku merasa kecil. Dari cara aku mencuci piring, cara berpakaian, bahkan soal cara tertawaku yang katanya, kampungan. Aku hanya bisa tersenyum dan mencoba bersabar. Galang bilang, ibunya memang seperti itu. Nanti juga terbiasa, sayang, katanya sambil mengelus kepalaku. Hari-hariku kuisi dengan mengurus rumah, membantu Mbok Darmi di dapur, dan sesekali ikut kegiatan sosial yang diadakan ibu-ibu komplek. Aku belum diperbolehkan bekerja karena menurut Galang, aku harus fokus dulu membangun hubungan baik dengan keluarganya. Aku menuruti. Aku berpikir, ini bagian dari perjuangan sebagai istri. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan memastikan rumah dalam keadaan rapi. Tapi tak pernah sekalipun Bu Ratna memujiku. Bahkan saat aku membuatkan bubur kesukaan ayah mertua, dia hanya berkata, buburnya terlalu asin. Biasanya yang masak Mbok Darmi, kok diganti kamu? Padahal ayah mertua memakannya dengan lahap. Aku mulai merasa seperti tidak dianggap. Tapi aku tetap bertahan. Dalam pikiranku, aku harus bisa mengambil hati ibu mertua.
Aku percaya, waktu akan meluluhkan semuanya. Galang, meski sibuk dengan pekerjaannya, tetap memperhatikanku. Ia sering pulang membawa oleh-oleh kecil, atau mengajakku makan malam di luar jika ibunya sedang keluar kota. Saat bersamanya, aku merasa tenang, merasa semua pengorbananku tidak sia-sia. Dalam hati aku percaya, meski ibunya belum menerimaku sepenuhnya, Galang mencintaiku. Puncak kebahagiaanku datang saat aku mengetahui bahwa aku hamil. Aku menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu Galang. Kupersiapkan kejutan kecil, kue dengan tulisan, "Hello Daddy," dan sepucuk surat kecil. Ketika kuberikan, Galang langsung memelukku erat. Wajahnya penuh haru. "Kamu serius? Kamu hamil?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk sambil menangis bahagia. Ia mencium keningku, lalu berkata, "Ini hadiah terbaik dalam hidupku, Laras." Hari itu, Galang bersikeras ingin memberitahu orang tuanya. Malamnya, kami duduk bersama di ruang makan. Bu Ratna dan ayah mertua duduk di depan kami. Dengan senyum bahagia, Galang mengabarkan bahwa aku sedang mengandung cucu pertama mereka. Reaksi ayah mertua hangat. Ia tersenyum dan mengucapkan selamat. Tapi tidak dengan Bu Ratna. Wajahnya langsung berubah. "Cepat sekali ya," katanya dingin. "Baru menikah sebentar kok sudah hamil. Apa benar itu anak Galang?" Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku menatap Bu Ratna dengan mata membelalak, tak percaya bahwa ia bisa sekejam itu. Galang spontan membentak, "Ibu, apa-apaan?" Tapi Bu Ratna hanya mengangkat alis. Ibu hanya bilang, "Cepat sekali." Ibu tidak menuduh. Tapi anak orang sederhana, siapa tahu sebelum menikah sudah. Aku tidak kuat lagi menahan air mata. Aku bangkit dan pergi ke kamar, membiarkan Galang menyelesaikan urusannya dengan ibunya. Di kamar, aku menangis sejadi-jadinya. Mengapa ibu mertuaku begitu membenciku? Apa salahku? Aku tak pernah membantah, tak pernah membalas, bahkan selalu berusaha membuatnya nyaman. Malam itu, Galang masuk kamar dengan wajah muram. Ia memelukku erat. "Maafkan ibu. Aku akan bicara baik-baik. Jangan pikirkan omongannya, sayang. Kita punya bayi yang harus kita jaga." Aku mengangguk, tapi hatiku mulai retak. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang. Keretakan itu mungkin belum terlihat dari luar, tapi aku tahu, dari hari itu, cinta yang kupikir abadi sedang diuji dengan api yang panas. Dan aku tak tahu apakah ia akan meleleh atau terbakar. Tapi saat itu, aku masih percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Aku tidak tahu bahwa hari-hari ke depan akan membawaku ke jurang yang dalam. Bahwa cinta yang kupikir abadi, ternyata hanya awal dari kisah penuh luka. Sejak malam itu, rumah megah keluarga Galang tak lagi terasa hangat. Dindingnya dingin. Udara yang dulu terasa penuh harapan, kini seperti menyesakkan dada. Tatapan Bu Ratna semakin menusuk setiap kali aku melewati ruang tamu, atau saat aku duduk bersamanya di meja makan. Ia tak pernah lagi menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Tapi semua dilakukan dengan halus, dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang peka. Pagi-pagi sekali aku sudah terbiasa bangun, lebih awal dari siapapun di rumah itu. Kubiarkan tubuhku bergerak tanpa semangat, memasak sarapan, menyeduh teh sesuai kebiasaan keluarga besar Galang. Embok Darmi, pembantu yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah itu, sering menatapku iba. Kadang dia membantuku diam-diam, meski aku tak memintanya. "Embok bisa bantuin sedikit, Bu Laras. Nanti kalau dilihat Bu Ratna, dikira ibu malas," bisiknya suatu pagi. Aku hanya tersenyum kecil. "Tak apa, Embok. Saya kuat. Ini rumah saya juga, kan?" Tapi kalimat itu hanya sekadar penghibur.
Di rumah besar itu, aku lebih terasa seperti tamu yang harus berhati-hati dalam setiap langkah. Dan yang paling menyakitkan, setiap kali Bu Ratna menyebut nama Nadine, dunia seolah runtuh sedikit demi sedikit. Nadine. Nama itu sering terlontar dari mulut Bu Ratna, mantan pacar Galang. Seorang dokter muda, cantik, berprestasi, dan berasal dari keluarga terpandang. Andai saja Galang menikah dengan Nadine, pasti cocok sekali. Mereka sama-sama pintar, sepadan, ucapnya suatu sore saat kami duduk bersama di teras rumah, menunggu hujan reda. Aku hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi hatiku robek. Bukan sekali dua kali nama Nadine disebut. Bahkan saat aku mencoba menunjukkan perhatian, memasakkan makanan kesukaan Galang, Bu Ratna selalu punya cara membuatku merasa tidak cukup baik. Dulu kalau Nadine datang ke rumah, dia selalu bawa buah tangan. Selalu tahu makanan kesukaan saya, loh. Wah, Nadine itu pintar merias diri. Kalau kamu, Laras, jangan terlalu polos. Sudah jadi istri orang, harusnya tahu cara tampil elegan. Sindiran yang disampaikan dengan senyum manis, tapi tiap katanya menusuk lebih tajam dari belati. Galang sendiri tidak pernah menanggapi serius setiap kali ibunya menyebut nama Nadine. Ia hanya menepuk tanganku di bawah meja, seolah berkata, abaikan saja. Tapi bagaimana aku bisa mengabaikan, jika setiap hari dibandingkan? Jika setiap usaha tulusku dianggap tidak sebanding dengan bayangan perempuan lain? Hari-hari berikutnya, aku makin merasa seperti hantu di rumah sendiri. Bahkan ketika aku sakit dan harus istirahat di kamar, tak ada seorang pun dari keluarga itu yang menanyakan kabarku, kecuali Galang dan Embok Darmi. Bu Ratna malah berkata pada Embok Darmi, baru hamil muda sudah manja. Bagaimana nanti saat anaknya lahir? Jangan-jangan malah ngerepotin orang serumah. Aku menangis dalam diam malam itu. Di bawah selimut, dalam cahaya redup kamar, ku tatap perutku yang mulai membuncit. Bayi kecil di dalam sana jadi alasanku untuk bertahan. Aku bicara padanya, seperti bicara pada teman, satu-satunya yang bisa mendengarkan keluhku. Nak, Mama kuat ya. Demi kamu, Mama bertahan. Kita harus kuat. Tinggal bersama keluarga besar ternyata bukan seperti di sinetron-sinetron. Tak ada sambutan hangat, tak ada tawa dan pelukan. Yang ada hanya pandangan menilai, bisikan-bisikan halus dari balik pintu kamar, dan tatapan-tatapan yang membuatku merasa tidak diinginkan. Bahkan saat keluarga besar Galang berkumpul, tantenya, sepupunya, kerabat jauh yang datang dari luar kota, aku sering merasa seperti pelayan. Disuruh ini, disuruh itu, padahal mereka tahu aku sedang hamil. Kamu istri Galang, bukan tamu. Wajar kalau kamu yang sibuk menyambut keluarga, ujar Bu Ratna saat aku memberanikan diri protes karena diminta berdiri melayani tamu tanpa henti selama berjam-jam. Aku mengangguk, meski tubuhku nyaris roboh. Kaki bengkak, punggung pegal, tapi aku tetap berdiri. Membawa nampan berisi minuman, tersenyum walau hatiku retak. Satu-satunya tempatku mengadu hanyalah Galang. Tapi belakangan, Galang pun semakin sibuk. Pekerjaannya menumpuk, tekanan dari perusahaan terus meningkat, dan waktu kami berdua semakin terbatas. Ia mulai pulang malam, kadang langsung tidur begitu sampai rumah. Aku capek banget, sayang. Besok kita ngobrol lagi ya. Katanya sambil memejamkan mata. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam. Ia tidak tahu betapa aku butuh didengar. Tapi aku juga tidak ingin menambah bebannya. Aku tahu dia juga sedang berjuang. Tapi yang tak ku ketahui, diamku justru membuatku perlahan menghilang dari perhatiannya. Suatu sore, aku mendengar suara tawa di ruang tengah. Saat aku menghampiri, kulihat Bu Ratna tengah duduk bersama seorang wanita muda. Cantik, anggun. Rambutnya terurai rapi, dan senyumnya menawan.
Jantungku berdegup tak karuan saat mendengar namanya disebut. Nadine. Nadine, kamu tetap cantik, ya. Semakin dewasa, semakin bersinar. Coba lihat ini. Bu Ratna menunjuk ke arahku. Ini istri Galang sekarang. Kamu sudah tahu, kan? Nadine tersenyum sopan padaku. Tentu, Tante. Saya sering lihat foto mereka di media. Selamat ya, Mbak Laras. Aku balas tersenyum, walau jantungku seakan dihantam palu. Nadine tidak bersalah. Tapi keberadaannya seperti momok yang selama ini hanya berupa bayangan, kini muncul nyata di hadapanku. Tak lama, Galang pun pulang. Dan saat ia melihat Nadine, wajahnya sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum. Mereka bersalaman hangat, bertukar sapa penuh kenangan. Aku berdiri di samping mereka, merasa seperti bayangan. Oh, jadi ini yang dulu kamu ceritakan, Lam? Tanya Nadine, setengah bercanda. Galang tertawa. Iya, yang selalu bikin ibu cerewet. Bu Ratna tertawa keras. Kalau kamu yang jadi mantunya, pasti ibu nggak pernah cerewet. Aku diam. Rasa pahit memenuhi tenggorokanku. Aku ingin masuk kamar, berteriak, menangis, apa saja. Asal tidak harus berdiri di sana. Menjadi saksi betapa aku tidak pernah benar-benar diterima. Setelah Nadine pulang, aku masuk ke kamar lebih dulu. Galang menyusul malamnya. Ia duduk di ranjang, memijat pelan kakiku. Kamu capek, ya? Maaf aku nggak bisa banyak bantu. Galang, aku memulai dengan suara serak. Kenapa kamu nggak pernah membelaku di depan ibumu? Kamu tahu kan aku selalu dibanding-bandingkan. Bahkan hari ini, dia bawa Nadine ke rumah, seolah ingin bilang aku tidak layak. Galang terdiam. Aku tahu, Laras. Tapi kamu tahu sendiri, ibu orangnya seperti itu. Kalau aku lawan, nanti malah makin panjang urusannya. Aku nggak mau kamu makin stres, apalagi kamu sedang hamil. Aku menggeleng lemah. Tapi aku yang menanggung semua, Galang. Aku yang dihina. Aku yang disindir. Aku yang merasa tidak diinginkan. Laras, Galang menatapku dalam-dalam. Percayalah, aku mencintaimu. Aku tahu kamu kuat. Aku janji, nanti setelah anak kita lahir, aku akan ajak kamu tinggal sendiri. Kita cari rumah kecil, tapi cukup buat keluarga kecil kita. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati aku mulai meragukan semua janji. Karena di bawah atap keluarga besar ini, aku bukan hanya harus bertahan. Aku sedang berjuang, agar tidak kehilangan diriku sendiri. Laras hanya menunduk, menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Ia tahu, hidup di bawah atap keluarga besar Galang bukanlah hal mudah. Tapi ia tidak pernah menyangka akan secepat ini merasakan ketegangan begitu tajam. Dan pada pagi yang sunyi beberapa hari kemudian, ketika angin menerobos perlahan jendela kamar, Laras memegang test pack itu dengan tangan gemetar. 2 garis merah terpampang jelas. Jantungnya berdegup tak karuan, antara bahagia, gugup, dan takut. Ia hamil. Ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam tubuhnya. Bayi yang ia harap akan membawa cahaya ke dalam rumah ini. Bayi yang mungkin akan mengubah pandangan mertuanya, terutama Bu Ratna. Dengan senyum haru, Laras menyimpan test pack itu di dalam laci. Ia belum segera memberitahu siapapun. Ia ingin memastikan kehamilan ini lewat pemeriksaan dokter. Ia ingin kabar bahagia ini dikabarkan dengan cara yang paling indah. 2 hari kemudian, Laras kembali dari klinik dengan hati berbunga-bunga. Dokter memastikan bahwa ia hamil 5 minggu. Ia membawa serta hasil USG kecil yang menunjukkan kantung janin. Meskipun hanya berupa titik kecil di layar hitam putih, bagi Laras, itu adalah dunia. Sore itu, ia menyiapkan teh dan camilan kesukaan Bu Ratna. Ia mengatur semua dengan hati-hati, memastikan meja rapi dan suasana tenang.
Ketika Bu Ratna duduk di ruang tamu, Laras menghampiri dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. "Bu, ada kabar bahagia," ucapnya pelan, seraya menyodorkan hasil USG dan kertas dari dokter. Bu Ratna mengambil kertas itu, membaca sepintas, lalu menatap Laras lama. Tatapannya bukan penuh haru, bukan pula senang seperti yang diharapkan Laras. Justru ada kerutan tajam di keningnya. "Hamil?" Bu Ratna bertanya datar. "Iya, Bu. 5 minggu. Alhamdulillah." Suara Laras nyaris bergetar karena haru. Namun, alih-alih memberi selamat, Bu Ratna meletakkan kertas itu kembali ke meja. Ia meneguk tehnya perlahan, lalu bertanya dengan nada yang menusuk. 5 minggu, ya? Itu berarti, sebelum kamu dan Galang resmi tinggal di sini." Laras mengerutkan kening. "Maksud ibu?" "Ya, aku hanya menghitung. 5 minggu lalu, kamu dan Galang belum sebulan menikah, bukan?" "Aku hanya heran, kenapa begitu cepat? Jangan-jangan..." Bu Ratna berhenti, lalu menatap Laras tajam. "Kamu sudah hamil sebelum menikah?" "Dad." Dunia Laras seolah runtuh. Ia tidak menyangka kalimat seperti itu akan keluar dari mulut mertuanya. Bahagia yang sempat menyapa dadanya kini mencair menjadi keringat dingin. Ia membuka mulut, hendak menjelaskan, tapi lidahnya keluh. "Ibu, saya dan Galang, kami." Laras mencoba menyusun kata, tapi Bu Ratna mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Aku cuma bilang, jangan berharap kehadiran bayi ini bisa langsung mengubah segalanya. Keluarga ini menjunjung tinggi kehormatan. Dan kalau sampai anak itu bukan dari Galang, kamu tahu sendiri apa yang akan terjadi." Seketika Laras merasa seluruh tubuhnya menggigil. Tak lama, Galang pulang dari kantor. Laras segera menyambutnya, mencoba memberitahu kabar bahagia itu, berharap setidaknya sang suami akan menunjukkan reaksi berbeda. Tapi ketika Galang mendengar kabar kehamilan itu, alih-alih antusias, ia justru tampak bingung. "Serius? Kamu hamil?" tanyanya. "Iya, Lang, 5 minggu, jawab Laras dengan suara pelan. Galang mengangguk, tapi tatapannya kosong. Seolah ia sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. 5 minggu, berarti. Laras menatap Galang, menyadari ekspresi itu bukan ekspresi bahagia seorang calon ayah, melainkan ekspresi ragu. Dan hati Laras terasa seperti diremas. "Kamu nggak percaya, Galang?" tanyanya, nyaris berbisik. Galang tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju kamar, meninggalkan Laras berdiri mematung di ruang tamu. Seketika, segala kebahagiaan yang tadi Laras genggam luruh tak bersisa. Ia masuk ke kamar dan menangis dalam diam. Malam itu, Galang tak banyak bicara. Ia tidur lebih cepat, membalikkan badan membelakangi Laras. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat bagi Laras. Bu Ratna tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya. Ia sering menyindir dengan nada tajam. "Jangan-jangan kamu memang sengaja cepat-cepat punya anak supaya bisa mengikat Galang, ya? Atau, aku nggak tahu, anak itu benar-benar darah Galang atau bukan?" Setiap ucapan itu seperti anak panah yang menghujam dada Laras. Ia tidak bisa membela diri, karena jika ia melawan, ia akan dianggap kurang ajar. Tapi jika ia diam, ia terus disalahkan. Yang paling menyakitkan, Galang tak pernah membela. Ia lebih sering diam. Kadang, justru ikut menghindari Laras. Pagi itu, ketika Laras sedang menyapu halaman, ia mendengar Bu Ratna bicara dengan adik iparnya, Vina, yang baru saja pulang dari kampus. "Aku curiga, Vin. Mana ada wanita hamil 5 minggu padahal baru nikah sebulan. Kalau enggak, ya udah duluan kali sebelum nikah." Atau, Bu Ratna merendahkan suaranya, tapi masih cukup jelas terdengar. "Jangan-jangan memang anak dari laki-laki lain."
Ya ampun, Bu. Emang Galang yakin itu anaknya? Sahut Vina tanpa beban. Laras menjatuhkan sapunya. Napasnya tersengal. Air mata membendung lagi. Ia ingin marah, tapi tubuhnya lemas. Ia berlari masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan menangis sesegukan. Ketika malam datang, Laras mencoba bicara dengan Galang. Lang, kamu percayakan, anak ini anak kamu? Tanyanya dengan suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. Galang diam. Lalu, akhirnya menjawab, aku cuma bingung, Ras. Ibu ngomong gitu terus. Aku juga jadi kepikiran. Air mata Laras mengalir tanpa bisa dibendung. Jadi kamu juga curiga sama aku? Aku nggak bilang aku curiga. Tapi, bisa nggak kita periksa bareng ke dokter? Pastiin aja semuanya jelas. Galang, aku nggak pernah macam-macam. Kamu tahu itu. Suara Laras bergetar. Aku tahu. Tapi aku cuma pengen bukti, Ras. Biar ibu juga tenang. Malam itu Laras merasa benar-benar sendiri. Ia tidur dalam pelukan rasa sakit, terluka bukan hanya oleh tuduhan, tapi oleh sikap suaminya sendiri. Esoknya, mereka pergi ke dokter kandungan. Dokter menjelaskan bahwa usia kehamilan memang bisa dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dan itu bisa menyebabkan usia kehamilan terlihat lebih tua beberapa minggu. Dokter pun menyatakan bahwa tidak ada yang aneh dengan perhitungan usia kandungan Laras. Namun ketika hasil pemeriksaan dibawa pulang, Bu Ratna hanya menatap sekilas dan berkata dingin, "Ah, dokter juga bisa salah." Laras tak sanggup menahan air mata lagi. Ia merasa tidak dihargai, tidak dipercaya, dan yang paling menyakitkan, ia merasa bayi yang belum lahir itu pun sudah dianggap bukan bagian dari keluarga ini. Hari-hari berikutnya menjadi lebih menyiksa. Laras mulai merasa mual dan lemas karena kehamilan. Tapi ia tetap harus bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Ia tetap harus mendengar sindiran Bu Ratna dan Vina, yang kini makin menjadi-jadi. Ah, itu pasti cuma pura-pura mual, biar bisa tidur seharian, kata Vina suatu pagi. Jangan-jangan dia mau ngelunjak, minta diperlakukan kayak ratu karena bawa cucu, sahut Bu Ratna. Namun suatu hari, Laras jatuh pingsan di dapur. Kepalanya terbentur lantai, dan darah mengalir dari pelipisnya. Bu Ratna dan Vina panik, berteriak memanggil Galang. Ketika Galang datang dan melihat Laras tergeletak, darah di wajahnya, tubuhnya gemetar. Ras? Ras? Galang mengangkat tubuh Laras dan segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa kandungan Laras selamat, tapi ia mengalami pendarahan ringan. Ia diminta beristirahat total setidaknya selama 2 minggu. Tidak boleh stres dan tidak boleh melakukan aktivitas berat. Di sisi ranjang rumah sakit, Galang menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu mudah terpengaruh. Ia lupa bahwa Laras adalah istrinya. Wanita yang dengan tulus menerima hidup bersamanya, yang tak pernah melawan meski dihina. Ketika Laras membuka mata dan melihat Galang di sampingnya, ia hanya berkata lirih, "Aku capek, Lang. Aku pengen pulang, bukan ke rumah itu. Tapi pulang ke tempat di mana aku merasa aman." Galang memeluknya erat. "Maaf, Ras, aku salah. Aku terlalu dengar ibu, sampai lupa siapa yang harus aku lindungi." Di luar ruang rawat, Bu Ratna berdiri menunggu. Ketika Galang keluar, ia berkata, "Kamu harus bisa buka mata. Jangan sampai karena perempuan itu, keluarga kita hancur." Tapi Galang tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan kecewa. Mungkin selama ini ibu yang hancurkan keluarga ini, karena terlalu sibuk mencurigai orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Galang berdiri tegak untuk istrinya. "Kalau kamu memang setia,
Kenapa ibu bisa tahu kamu masih berhubungan dengan mantan kamu? Kalimat itu meluncur dari mulut Galang seperti belati yang menancap tepat di jantung Laras. Matanya menatap tajam, penuh curiga. Laras yang sedari tadi mencoba menjelaskan, kini hanya bisa berdiri kaku. Ia masih sulit percaya bahwa Galang, suaminya yang dulu begitu lembut dan penyayang, kini berubah menjadi sosok yang dingin, mudah terpengaruh, dan tak lagi mempercayainya. Padahal, ia hanya menyapa mantan kekasihnya secara sopan saat tak sengaja bertemu di minimarket. Dan itu pun disaksikan oleh orang lain. Tak lebih dari sekadar basa-basi orang lama. Tapi kabar itu, entah bagaimana bisa sampai ke telinga Bu Ratna dengan versi yang berbeda. Versi yang penuh bumbu, fitnah, dan hasutan. Bu Ratna menyebarkan cerita ke seluruh keluarga besar. Bahwa Laras adalah wanita murahan yang tidak bisa menjaga kehormatan rumah tangga, bahkan saat sedang mengandung. Isu itu menyebar cepat seperti api di tengah ladang kering. Hanya dalam hitungan hari, telepon dari keluarga Galang berdatangan, bukan untuk memberi semangat atau menenangkan, melainkan penuh tudingan dan cemoohan. Astagfirullah, Laras. Ibu nggak nyangka kamu seberani itu main belakang waktu hamil. Malu-maluin, kata Bibi Galang dalam sambungan telepon, yang terdengar cukup keras hingga Laras bisa mendengarnya dari dapur. Kamu jangan banyak alasan. Semua orang sudah lihat kamu ketemu mantan dengan senyum manis itu. Sudah cukup. Kamu bukan wanita baik-baik, bentak Bu Ratna saat Laras mencoba menjelaskan. Air mata Laras tak terbendung. Ia merasa seluruh dunianya runtuh, padahal tak satu pun yang ia lakukan salah. Ia mengandung dengan penuh harap dan cinta, menjalani hari-hari dengan setia dan sabar. Namun semua itu tak lagi berarti saat satu tuduhan dilontarkan tanpa belas kasih. Galang, yang biasanya menjadi tameng bagi Laras, kini justru membiarkan ibunya menyerangnya. Ia tak berkata apa-apa, tak membela, tak menenangkan. Ia hanya diam. Diam yang menyakitkan. Diam yang menyatakan bahwa dalam hatinya pun telah tumbuh ragu. Meski tak pernah ia lihat sendiri apapun yang bisa membuktikan tuduhan itu. Suatu sore, saat Laras sedang mencuci pakaian, Galang datang dengan ekspresi serius. Aku nggak bisa tinggal diam terus, Ras. Semua orang nanyain. Ibu sampai bilang anak yang kamu kandung bukan anakku. Laras menoleh cepat, terperangah. Kamu percaya omongan ibumu, Lang? Kamu pikir aku sampai tega melakukan itu? Demi Allah, aku nggak pernah. Aku nggak tahu harus percaya siapa sekarang, jawab Galang pelan, menghindari tatapan Laras. Ibu nggak mungkin ngomong kayak gitu kalau nggak ada apa-apa. Dia dapat info dari tetangga juga katanya. Info? Dari siapa? Dari orang-orang yang bahkan nggak kenal aku? Kamu lebih percaya mereka daripada istrimu sendiri? Suara Laras mulai meninggi. Ia gemetar. Bukan karena marah semata, tapi karena hatinya hancur. Hancur oleh orang yang paling ia percaya. Galang tak menjawab. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Laras dengan dada sesak dan perut yang mulai membesar. Ia merasa benar-benar sendirian. Hari demi hari, fitnah itu berkembang seperti benalu yang membelit rumah tangga mereka. Setiap tamu yang datang, setiap telepon yang masuk, semua membawa energi negatif. Laras jadi enggan keluar rumah. Bahkan ke pengajian ibu-ibu pun ia absen. Tatapan mereka, bisik-bisik yang mengiringi kehadirannya, membuatnya merasa seolah ia benar-benar bersalah. Suatu malam, Laras memberanikan diri untuk bicara dari hati ke hati dengan Galang. Ia menyiapkan makan malam kesukaannya, berharap suasana bisa mencair. Lang, kata Laras pelan saat mereka duduk di meja makan. Aku tahu semua ini berat buat kamu. Tapi aku mohon, percaya padaku. Anak ini anakmu. Aku nggak pernah berpaling darimu, bahkan ketika kamu sering pulang larut dan aku sendirian.
Galang menatap piringnya, tak sanggup menatap wajah istrinya. Aku cuma butuh waktu, Ras. Kalau kamu butuh waktu, aku bisa sabar. Tapi jangan diam saja. Jangan biarkan orang menghina aku tanpa kamu luruskan. Aku ini istrimu. Aku berhak atas pembelaanmu. Aku nggak mau malah jadi makin keruh. Ibu itu keras kepala. Kamu tahu sendiri. Kalau aku bela kamu, dia bisa makin marah. Laras menarik napas dalam. Ia tak mengerti. Bagaimana bisa seorang suami lebih takut membuat ibunya kecewa ketimbang menenangkan hati istrinya yang sedang mengandung. Puncaknya terjadi saat acara keluarga besar di rumah salah satu paman Galang. Laras yang awalnya tak ingin ikut, akhirnya memutuskan hadir demi memperbaiki citranya. Tapi ternyata keputusannya itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Di tengah kumpul keluarga, Bu Ratna dengan lantang berkata, Laras itu perempuan licik. Di luar kelihatannya lembut, tapi di belakang suaminya, dia bisa jalan bareng mantan. Kamu pikir aku bodoh, Laras? Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Semua mata tertuju pada Laras. Beberapa langsung menatap jijik, yang lain berbisik-bisik, dan sebagian hanya terdiam tak ingin ikut campur. Laras berdiri dengan mata memerah. Saya tidak pernah mengkhianati Galang. Saya hamil anaknya, dan saya tetap setia. Kalau saya salah karena menyapa orang di tempat umum dengan sopan, saya minta maaf. Tapi saya tidak bersalah. Namun, suara hatinya tenggelam dalam gemuruh prasangka. Bahkan Galang yang berdiri tak jauh dari sana, tak juga angkat bicara. Ia hanya berdiri diam, seolah membiarkan istri dan anak yang dikandungnya dipermalukan di depan semua orang. Tak kuat menahan malu dan sakit hati, Laras pergi meninggalkan acara. Ia pulang sendiri dengan perasaan campur aduk, marah, sedih, kecewa, dan terluka. Setibanya di rumah, ia menangis sejadi-jadinya. Malam itu, ia tahu, cinta saja tidak cukup menyelamatkan rumah tangganya. Ia butuh dihargai, dipercaya, dan dilindungi. Dan semua itu kini tak ada lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, tubuh Laras mulai lemah. Stres yang terus-menerus membuat tekanan darahnya naik turun. Ia dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Dokter mengatakan kondisi janin dalam kandungannya melemah karena kondisi psikis ibu yang terguncang. Galang datang ke rumah sakit dengan wajah cemas, tapi Laras tak mau berbicara. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela kamar. Bu Ratna pun datang. Namun bukan untuk meminta maaf, melainkan kembali menuduh. Kamu pura-pura sakit biar Galang kasihan? Jangan pikir bisa menjebak kami dengan drama kayak begini. Laras menoleh dengan mata merah, tapi kali ini ia tak menangis. Ia hanya berkata pelan, saya ikhlas kalau Allah mau ambil anak ini. Tapi saya tidak akan ikhlas jika anak ini tumbuh di lingkungan yang penuh fitnah dan kebencian. Galang terlihat terpukul. Tapi semua sudah terlambat. Laras sudah lelah menjelaskan. Sudah letih mempertahankan sesuatu yang hanya dia perjuangkan seorang diri. Bahkan ketika nyawanya dan anak yang dikandungnya di ujung tanduk, masih saja tak ada satupun pembelaan tulus untuk dirinya. Di hari Laras pulang dari rumah sakit, ia hanya berkata, aku ingin tinggal di rumah orang tuaku dulu. Aku butuh tenang. Jangan hubungi aku dulu. Biarkan aku sembuh. Galang tak menahan. Ia hanya menatap punggung Laras yang perlahan menjauh. Di dalam hatinya, entah kenapa, ada ruang kosong yang dingin. Mungkin penyesalan, mungkin kehilangan, tapi ia masih terlalu egois untuk mengakuinya. Laras kembali ke rumah orang tuanya dengan luka yang belum sembuh. Tapi setidaknya, di sana ia masih bisa mendapat pelukan hangat dari ibunya dan doa tulus dari ayahnya. Ia masih punya tempat untuk pulang, meski rumah tangganya kini diambang kehancuran karena satu hal yang bernama fitnah.
Dan di saat malam datang dengan sunyi, Laras memeluk perutnya yang masih lemah, sambil berbisik, "Nak, kamu harus kuat. Ibu akan lindungi kamu, walau harus sendiri." Hujan deras menyambutku di luar rumah, membasahi tubuhku yang menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi karena perasaan hancur yang tak mampu aku bendung lagi. Aku berjalan dengan langkah tertatih, sambil mengelus perutku yang semakin membesar. Bayiku menendang lembut seolah tahu bahwa ibunya sedang terluka. Aku tidak tahu harus kemana. Rumah yang selama ini kuanggap tempat berlindung, tempat bernaung, telah menelantarkanku tanpa ampun. Aku, Laras, perempuan yang selama ini setia, kini diceraikan tanpa bukti, diusir tanpa belas kasih, dan ditertawakan oleh wanita yang dulu kupanggil ibu mertua. Dasar perempuan murahan. Keluar kamu dari rumah anak saya. Anak itu pasti bukan darah daging keluarga kami. Teriakan Bu Ratna masih terngiang-ngiang di telingaku, seperti cambukan yang menyayat batinku. Galang, suamiku, atau lebih tepatnya, mantan suamiku, hanya berdiri membisu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penyesalan. Ia hanya memandangi proses kehancuran rumah tangga kami seolah semua ini memang sudah sewajarnya terjadi. Langkah kakiku membawaku ke halte terdekat. Baju dan jilbabku basah kuyup. Kupeluk perutku erat-erat, mencoba menghangatkan bayi yang tengah bertumbuh dalam tubuhku. Aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang mengalir. Entah karena sudah kering atau karena aku terlalu lelah untuk menangis. Yang jelas, hatiku terasa beku. Dingin. Mati rasa. Kupandangi jalan yang gelap dan sepi, hanya cahaya lampu jalan yang temaram menjadi saksi bisu dari penderitaanku malam ini. Dalam hati, aku bertanya, apa salahku? Mengapa begitu mudahnya orang-orang mempercayai fitnah? Mengapa orang yang paling kucintai lebih memilih percaya pada omongan ibunya daripada pada istrinya sendiri? Keesokan paginya, aku duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Penjualnya seorang ibu tua yang ramah. Ia meminjamkan sarung dan selimut tipis agar aku bisa mengeringkan tubuh dan menghangatkan diri. Aku tidak bisa tidur semalaman. Perutku semakin berat, dan setiap gerakan kecil dari bayi ini membuat dadaku sesak oleh rasa bersalah. Aku merasa gagal menjadi ibu sebelum sempat menjadi seorang ibu yang sebenarnya. "Anakmu sehat-sehat saja, Nak?" tanya ibu warung itu dengan suara lembut. Aku hanya mengangguk dan tersenyum pahit. Aku terlalu malu untuk menceritakan apa yang terjadi. Cukuplah Tuhan yang tahu luka hatiku. Siang itu aku memutuskan untuk pergi ke kontrakan temanku semasa kuliah, Wulan. Kami sempat kehilangan kontak setelah menikah, tapi aku ingat dia pernah mengatakan jika aku butuh tempat tinggal, aku selalu bisa mencarinya. Dengan sisa pulsa terakhir di ponselku, aku memberanikan diri menghubunginya. "Laras? Astaga, kamu di mana? Kamu kenapa suaranya lemas gitu?" tanya Wulan panik setelah mendengar suaraku yang pelan. "Boleh aku numpang tinggal sebentar, Lan?" tanyaku dengan suara bergetar. Tanpa banyak tanya, Wulan langsung menyuruhku datang. Dia bahkan menjemputku di warung tempat aku duduk. Begitu melihat keadaanku, tubuh basah, mata sembab, dan perut yang membesar, dia langsung memelukku erat-erat. Saat itulah air mataku tumpah juga. Pelukan Wulan terasa seperti pengobat luka. Setidaknya, masih ada orang yang peduli padaku. Hari-hari berikutnya kuhabiskan di rumah Wulan. Dia menyewakan satu kamar untukku, memberiku pakaian, makanan, bahkan mengantarku ke bidan terdekat untuk memeriksakan kehamilanku. Hasilnya, alhamdulillah, bayi dalam kandunganku sehat. Tapi meski tubuhku baik-baik saja, jiwaku belum pulih. Setiap malam aku sulit tidur. Bayangan tentang Galang, tentang keluarga besarnya, tentang semua cercaan dan tuduhan yang tidak beralasan itu terus menghantuiku. Kadang aku meraba cincin pernikahan yang masih kusimpan di kotak kecil.
lalu menangis diam-diam. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa rumah tangga yang kubangun dengan cinta dan ketulusan bisa runtuh hanya karena fitnah? Wulan mencoba menghiburku, memberiku semangat, bahkan menyarankanku untuk mengambil kursus daring supaya pikiranku bisa teralihkan. Tapi aku belum sanggup. Luka itu terlalu dalam, dan aku tahu tidak akan mudah untuk menyembuhkannya. 2 bulan kemudian, perutku sudah benar-benar besar. Aku mulai merasakan kontraksi palsu. Wulan selalu siaga jika tiba-tiba aku butuh dibawa ke bidan. Aku sangat berterima kasih padanya. Kalau bukan karena Wulan, mungkin aku sudah terpuruk entah di mana. Suatu malam, saat aku duduk di teras kontrakan sambil mengelus perutku, Wulan duduk di sampingku dan berkata pelan, "Ras, kamu harus kuat. Hidup kamu belum selesai di sini. Anakmu butuh kamu." Aku menoleh ke arahnya, mata kami saling bertaut. Aku tahu dia benar. Aku tidak boleh kalah oleh keadaan. Aku tidak boleh membiarkan anakku tumbuh dalam bayang-bayang kesedihan. Aku harus bangkit. Bukan demi Galang. Bukan demi pembuktian. Tapi demi anakku, darah dagingku yang tidak pernah bersalah. Mulai besok, aku mau cari kerja, Lan. Apa saja, kataku lirih. Wulan tersenyum. Itu baru Laras yang aku kenal. Aku bakal bantu sebisaku. Aku mulai bekerja sebagai admin di toko online milik teman Wulan. Pekerjaan itu tidak berat, dan bisa kulakukan dari rumah. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhanku dan menabung sedikit demi masa depan bayiku. Aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa aku memang diceraikan, bahwa aku memang diusir. Tapi aku tidak akan membiarkan itu mendefinisikan siapa aku sebenarnya. Suatu sore, saat aku sedang menyortir data pesanan, Wulan datang membawa kabar yang mengejutkan. "Kamu tahu gak, Ras?" Katanya sekarang Galang sering murung. Dia gak pernah senyum lagi. Ibunya juga sempat masuk rumah sakit karena darah tinggi. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merasa apa. Bahagia? Puas? Tidak. Aku hanya merasa kosong. Galang mungkin baru sadar, tapi semuanya sudah terlambat. Bahkan kalaupun dia datang padaku dan meminta maaf, aku tidak yakin bisa memaafkannya. Luka itu terlalu dalam. Aku cuma ingin hidup tenang, Lan. Aku gak mau balas dendam, kataku pelan. Wulan mengangguk. Kamu kuat banget, Ras. Kamu luar biasa. Hari persalinanku semakin dekat. Aku merasa campur aduk. Takut, gugup, tapi juga bersemangat. Aku menyiapkan semuanya dengan hati-hati, dibantu oleh Wulan dan bidan langganannya. Dan akhirnya, pada malam yang penuh haru, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Aku menamainya Zahira, yang berarti bersinar. Karena dialah cahaya dalam hidupku yang gelap. Saat pertama kali memeluknya, aku menangis. Tangis yang selama ini kutahan akhirnya pecah juga. Zahira menggenggam jariku dengan kuat, seolah mengatakan, "Aku di sini, Bu. Kamu gak sendiri lagi." Hari itu, aku bersumpah pada diriku sendiri, bahwa aku akan menjadi ibu terbaik untuk Zahira. Aku akan mendidiknya dengan cinta, bukan dengan kebencian. Aku akan menjaganya dari fitnah, dari ketidakadilan, dan dari segala luka yang pernah kuterima. Dan aku tahu, mulai hari itu, aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Mereka mungkin telah menghancurkan rumah tanggaku, tapi mereka tidak bisa menghancurkan semangatku. Aku masih berdiri. Aku masih bernapas. Dan aku masih bisa tersenyum. Bersama Zahira, satu-satunya cahaya yang akan menuntunku keluar dari gelapnya masa lalu. Tangisan bayi kecilku, Zahira, yang pertama kali kupegang erat-erat di pelukanku masih terngiang jelas di telingaku. Seolah menjadi titik balik dalam hidupku yang penuh liku dan luka.
Di rumah kontrakan kecil yang sederhana, jauh dari kemewahan dan kehangatan keluarga besar yang dulu kumiliki, aku melahirkan sendirian tanpa seorang pun di sisiku. Hujan rintik yang membasahi jendela kecil itu seolah turut mengiringi kepedihan dan keterpurukan yang aku alami. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Bayi mungil yang tergolek di hadapanku adalah alasan hidupku, alasan untuk bangkit, dan alasan untuk membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang mudah dilumat oleh fitnah dan pengkhianatan. Aku teringat betapa kerasnya malam-malam yang kutempuh tanpa seorang pendamping, hanya berbekal semangat dan doa. Ketika kontraksi mulai terasa, aku mencoba menenangkan diri sebaik mungkin. Setiap rasa sakit yang datang, kuanggap sebagai ujian yang harus aku lalui demi masa depan anakku. Tak ada suami yang menungguiku di ruang bersalin, tak ada ibu mertua yang menyiapkan makanan atau membawakan obat. Aku hanya sendiri. Tapi di tengah kesendirian itu, aku berjanji dalam hati, di depan tangisan bayi ini, aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan bahwa Laras yang dulu mereka hina dan usir bukanlah perempuan lemah yang mudah menyerah. Hari-hari pertama setelah kelahiran Zahira aku habiskan dengan penuh kewaspadaan. Perutku yang baru saja melalui perjuangan besar masih terasa nyeri. Namun aku harus tetap kuat demi putriku. Wulan selalu membantuku sebisa mungkin, mengantarkan makanan, membersihkan rumah, dan menjadi teman curhat yang setia. Namun aku sadar, aku harus mulai mencari cara agar bisa berdiri sendiri dan menyediakan kehidupan yang layak untuk Zahira. Aku memulai langkah kecilku dengan berjualan makanan kecil-kecilan. Awalnya aku hanya membuat kue dan jajanan tradisional yang sederhana, seperti onde-onde, klepon, dan risoles. Kue-kue itu aku bungkus rapi dan kubawa ke pasar tradisional terdekat untuk dijual. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun, mengurus Zahira, memasak, lalu berjalan kaki ke pasar. Walau badan kadang lelah dan mata sembab karena kurang tidur, semangatku tak pernah surut. Aku tahu setiap keringat yang jatuh adalah investasi untuk masa depan kami berdua. Awalnya, jualanku tidak terlalu laku. Banyak pedagang di pasar yang memandang sebelah mata. Bahkan ada yang menertawakan karena aku seorang ibu muda dengan bayi di gendongan yang mencoba berjualan makanan. Namun aku tidak patah semangat. Aku percaya, kalau aku kerja keras dan menjaga kualitas produk, lama-kelamaan orang-orang akan mengenal dan mempercayai usahaku. Tidak lama kemudian, aku mulai mendapat pelanggan tetap. Mereka menyukai rasa kue buatanku yang manis tapi tidak berlebihan. Perlahan tapi pasti, penghasilanku mulai menambah uang yang kupunya. Aku juga mulai belajar memasarkan produk lewat media sosial, berkat bantuan Wulan yang mengajarkanku cara menggunakan ponsel pintar. Aku unggah foto-foto kue dan pesan-pesan semangat, berharap bisa menarik perhatian lebih banyak orang. Suatu hari, di tengah keterbatasan dan perjuanganku, aku menerima pesan dari seorang pelanggan baru yang menulis, "Kue kamu enak sekali, Mbak. Semangat terus ya, sukses buat usahanya." Pesan sederhana itu membuatku tersenyum. Aku merasa dihargai, dan itu memberiku kekuatan ekstra untuk terus melangkah. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kadang aku teringat kata-kata Bu Ratna dan keluarganya yang dulu menyebar fitnah kemana-mana. Kadang aku merasa ada mata-mata yang mengawasi, membicarakan keadaanku yang jatuh. Tapi aku berusaha mengabaikan mereka. Aku tahu, jika aku terlalu memikirkan omongan orang, aku tidak akan bisa melanjutkan perjuanganku. Setiap malam, setelah Zahira tertidur, aku duduk di sudut kecil rumah kontrakanku dan menulis jurnal tentang apa yang aku alami dan cita-citaku ke depan. Aku tulis tentang impian membuka toko kue sendiri, tentang bagaimana suatu hari nanti aku akan bisa membahagiakan Zahira tanpa harus takut dihina atau diusir. Tulisan itu menjadi bahan bakar yang membuatku tetap bertahan. Beban mental yang aku rasakan begitu berat, tapi setiap kali aku mengingat tatapan polos Zahira,
aku merasa semua rasa sakit itu terbayar. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan sejarah kelam ini terulang lagi. Aku akan bangkit dari keterpurukan ini, dan suatu saat akan membuat semua yang telah menghancurkanku menyesal. Satu persatu, pintu peluang mulai terbuka. Aku mulai menerima pesanan kue ulang tahun dan acara kecil dari tetangga sekitar. Bahkan beberapa warung kecil di sekitar kontrakan bersedia menitipkan jajanan buatanku untuk dijual. Semangatku semakin membara. Aku juga mulai membangun jaringan dengan para ibu-ibu di sekitar yang memiliki usaha serupa. Kami saling berbagi tips, bahan baku, dan bahkan kadang tukar-menukar pelanggan. Aku merasakan hangatnya solidaritas yang selama ini aku rindukan. Meski hidupku jauh dari kemewahan, tapi aku menemukan kebahagiaan kecil yang membuatku terus maju. Suatu sore, saat sedang mengantar pesanan kue, aku bertemu dengan seorang wanita yang tak sengaja membeli jajanan dariku. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang tertarik dengan cerita perjuanganku. Setelah mendengar kisahku, ia menawarkan bantuan untuk mengembangkan usahaku lebih serius. Aku tidak menyangka, dari titik terendah hidupku, aku mulai merasakan secercah harapan. Namun, aku tetap berhati-hati. Aku tahu, dunia ini kejam, dan aku belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Galang dan keluarganya mungkin masih memandang rendah dan berusaha menjatuhkanku. Tapi aku tak mau membuang waktu untuk membalas dendam secara langsung. Aku memilih fokus pada diriku, pada anakku, dan pada masa depan yang aku impikan. Hari-hari berlalu, dan Zahira tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Aku merasa bangga melihatnya mulai belajar tersenyum dan merangkak. Setiap senyumnya adalah hadiah terindah yang membuat segala perjuangan terasa berarti. Kini, aku tidak lagi hanya seorang perempuan yang diceraikan dan diusir tanpa alasan. Aku adalah Laras, ibu tunggal yang berjuang dengan air mata dan tekad baja. Aku percaya, suatu saat nanti, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku akan berdiri di puncak keberhasilan, membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan segala fitnah dan pengkhianatan. Aku tahu, jalan ini masih panjang dan penuh rintangan. Tapi aku yakin, dengan Zahira di sisi dan hati yang penuh harapan, aku bisa menghadapi apapun. Aku siap bangkit, siap berjuang, dan siap mengubah cerita hidupku menjadi kisah kemenangan yang tak terlupakan. Malam itu, aku menatap bintang-bintang di langit dari jendela kontrakan kecilku. Dengan suara lirih aku berbisik, "Terima kasih, Zahira. Kamu telah mengajarkan ibu arti sebenarnya dari kekuatan." Dan di dalam hatiku, aku tahu, perjalanan baru kami baru saja dimulai. Malam itu, ketika aku menatap bintang-bintang di langit dari jendela kontrakan kecilku dan berbisik, "Terima kasih, Zahira. Kamu telah mengajarkan ibu arti sebenarnya dari kekuatan." Aku tak pernah membayangkan bagaimana 7 tahun kemudian kehidupanku akan berubah drastis. Perjalanan kami memang tidak mudah, penuh dengan perjuangan dan air mata. Tapi hari ini aku berdiri di depan cermin dengan sosok yang bahkan tidak akan dikenali oleh orang-orang yang dulu meremehkan dan menghinaku, terutama Bu Ratna dan Galang. Kini, aku adalah Laras yang baru, seorang perempuan yang anggun, percaya diri, dan sukses sebagai pemilik butik dan brand fashion ternama yang namanya mulai dikenal luas. Butikku yang terletak di pusat kota tidak hanya menjual pakaian, tapi juga membawa cerita perjuangan yang aku alami. Setiap jahitan, setiap desain, aku pastikan mencerminkan kekuatan dan keanggunan seorang wanita yang tidak pernah menyerah. Tidak hanya itu, aku juga sudah memiliki tim yang solid. Mulai dari desainer berbakat hingga marketing handal yang membuat brandku semakin bersinar di dunia fashion. Perubahan ini bukanlah kebetulan atau hadiah dari keberuntungan semata. Ini adalah hasil dari kerja keras, kegigihan, dan keyakinanku yang tak pernah pudar sejak aku melahirkan Zahira dalam keterpurukan.
Aku masih ingat bagaimana aku mulai dari nol, menjual jajanan kecil-kecilan, berjualan kue dari pasar ke pasar, hingga akhirnya mendapat kesempatan emas dari seorang pengusaha yang percaya padaku. Dari situ, aku mulai belajar tentang bisnis dengan sungguh-sungguh, mengikuti kursus, membaca buku, dan memperluas jaringan. Tidak mudah, tapi aku tahu bahwa ini satu-satunya jalan untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Sementara itu, di sisi lain, kisah yang sama sekali berbeda terjadi di keluarga besar Galang. Bisnis mereka yang dulu begitu kuat dan megah kini berada di ambang kehancuran. Semua ulah Galang yang boros dan ceroboh membuat mereka harus menanggung kerugian besar. Bu Ratna yang dulu begitu angkuh dan dingin terhadapku kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa anaknya tidak mampu menjaga warisan keluarga. Aku mendengar kabar itu dari seorang teman lama yang masih menjaga hubungan baik dengan keluargaku dulu. Katanya, Galang semakin tenggelam dalam masalah keuangan dan tekanan dari para kreditur. Bahkan Bu Ratna mulai kehilangan kendali atas segala urusan keluarga. Mendengar semua ini, aku tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul di bibirku. Bukan karena aku ingin melihat mereka jatuh, tapi aku merasa inilah balasan yang setimpal untuk perlakuan mereka dulu padaku. Meski demikian, aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu. Aku memilih untuk fokus pada masa depan dan terus mengembangkan usahaku. Zahira yang kini sudah berumur 7 tahun adalah sumber inspirasiku yang paling besar. Melihatnya tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan penuh kasih membuatku semakin kuat. Aku selalu mengajarkan kepadanya bahwa meski dunia tidak selalu ramah, kita harus tetap berani dan percaya pada diri sendiri. Setiap pagi, aku mengantar Zahira ke sekolah menggunakan mobilku yang sudah bukan barang baru lagi. Perjalanan kami ke sekolah selalu penuh dengan cerita dan tawa. Aku ingin dia merasakan dunia yang penuh cinta dan kesempatan, jauh dari bayang-bayang kelam yang dulu pernah kami lalui. Aku juga mulai membiasakan Zahira untuk mandiri sejak dini, karena aku ingin dia tumbuh menjadi perempuan kuat yang tidak mudah menyerah pada keadaan. Karirku juga semakin menanjak. Setiap musim fashion show yang kuikuti selalu mendapat respon positif dari para pengunjung dan media. Bahkan beberapa selebriti dan influencer mulai memakai desainku. Aku merasa bangga sekaligus bersyukur karena apa yang dulu kuperjuangkan kini mulai membuahkan hasil yang nyata. Namun, di balik kesuksesan itu, aku tetap menyimpan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh pengkhianatan dan fitnah dari keluarga Galang masih kadang mengusik hatiku. Tapi aku sudah belajar untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidupku. Aku memilih memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian jiwaku sendiri. Suatu hari, saat aku sedang menyiapkan koleksi terbaru untuk launching butikku, aku mendapat telepon yang membuat jantungku berdegup kencang. Ternyata, yang menghubungi adalah Bu Ratna. Suaranya yang dulu selalu terdengar dingin kini bergetar penuh penyesalan. Laras, aku tahu aku telah menyakitimu. Semua yang terjadi, aku yang salah, katanya terbata-bata. Aku terdiam sejenak, mencoba menahan amarah yang ingin meledak. Apa yang ibu mau? Tanyaku pelan namun tegas. Bisakah kita bertemu? Aku ingin memperbaiki semuanya, untuk kebaikanmu dan Zahira. Jawabnya dengan suara bergetar. Aku tahu, ini adalah momen yang sudah lama aku tunggu dan sekaligus aku takuti. Apakah aku harus membuka pintu masa lalu yang penuh luka, atau tetap melangkah maju tanpa menoleh ke belakang? Aku menutup telepon sambil menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hatiku yang campur aduk. Perubahan ini bukan hanya tentang penampilan atau status sosial. Ini adalah perubahan yang lahir dari rasa sakit, pengorbanan, dan tekad untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depanku. Aku telah berubah menjadi perempuan yang mereka tak kenali lagi, bukan hanya karena penampilan, tapi karena semangat dan kekuatan yang mengalir dalam setiap langkahku.
Ketika aku menatap Zahira yang sedang bermain di ruang tamu butikku, aku tahu bahwa kisah kami belum selesai. Masih banyak babak baru yang harus kami lalui, dengan harapan dan tantangan yang berbeda. Tapi aku yakin, dengan kekuatan yang kumiliki sekarang, aku bisa menghadapi semuanya. 7 tahun sudah berlalu, dan Laras yang dulu terluka kini telah berubah menjadi perempuan yang tangguh dan berani. Perempuan yang siap mengukir cerita baru, jauh dari bayang-bayang fitnah dan pengkhianatan. Perempuan yang akan terus melangkah maju, membawa kebahagiaan untuk dirinya dan putrinya. Dalam hati kecilku, aku berbisik, ini baru permulaan, Zahira. Kita akan buktikan bahwa tinta dan kerja keras bisa mengalahkan segala rintangan. Dan dengan keyakinan itu, aku melangkah maju, menatap masa depan yang cerah dengan penuh harapan dan tekad. Namun, siapa sangka bahwa takdir akan segera mempertemukan aku kembali dengan keluarga Galang dalam situasi yang sama sekali tak terduga. Hari itu, suasana di kantor butikku sedang sibuk menyambut kedatangan seorang mahasiswa magang baru. Aku sibuk mempersiapkan briefing untuk tim ketika seorang pemuda muda dengan senyum ramah masuk ke ruang resepsionis. Namanya Raffi, anak bungsu Bu Ratna dan adik kandung Galang. Dia datang melamar magang tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku mengamati dari kejauhan saat dia berinteraksi dengan stafku, terlihat polos dan penuh semangat, tanpa beban masa lalu yang menggelayuti kami bertahun-tahun. Awalnya, aku mencoba bersikap profesional dan netral. Namun, rasa penasaran menguasai pikiranku. Bagaimana mungkin Raffi tidak mengenaliku? Apakah dia sengaja menjauh dari keluarga atau justru terlena oleh kisah mereka? Aku memutuskan untuk menyambutnya secara langsung. Selamat datang di perusahaan kami, Raffi. Aku Laras, pemilik butik ini, kataku sambil tersenyum sopan. Raffi menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Senang bertemu dengan Ibu Laras. Aku berharap bisa belajar banyak selama magang di sini. Percakapan kami berlangsung hangat, dan aku mulai melihat sisi lain dari Raffi yang jauh dari bayangan sosok yang sering aku dengar dari keluarga Galang. Dia tampak berbeda, tidak seperti kakaknya yang sombong dan ibunya yang dingin. Namun, suasana berubah saat aku terpaksa harus mengungkapkan identitasku. Suatu hari, dalam sebuah rapat internal, aku memutuskan untuk bercerita tentang perjalanan hidupku dan bagaimana aku bisa sampai di posisi ini. Aku melihat wajah Raffi berubah seketika. Ekspresinya campur aduk antara terkejut, bingung, dan seolah-olah tidak percaya. Setelah rapat selesai, Raffi meminta waktu untuk berbicara empat mata. Dengan suara yang bergetar, ia mengungkapkan rasa bersalahnya karena tidak pernah mengenalku lebih dulu. Aku tidak tahu selama ini kamu adalah Laras. Ibu Galang tidak pernah bercerita seperti ini, katanya pelan. Aku merasa campuran emosi yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku lega karena akhirnya kebenaran terungkap, tapi di sisi lain, luka lama kembali tergores. Namun, aku memilih untuk memaafkan dan membuka lembaran baru. Percakapan itu menjadi titik awal hubungan baru antara aku dan Raffi. Dia mulai membantu dalam berbagai hal di kantor, menunjukkan kerja keras dan niat baiknya. Aku melihat bahwa tidak semua keluarga Galang memiliki sifat yang sama seperti yang dulu aku alami. Di sisi lain, kabar ini menyebar cepat ke keluarga besar Galang. Reaksi mereka beragam. Sebagian merasa malu, sebagian lainnya marah dan menolak kenyataan. Tapi aku sudah siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Kehadiran Raffi bukan hanya mengubah dinamika perusahaan, tapi juga membuka jalan bagi penyembuhan luka lama. Aku mulai menerima bahwa hidup bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk melangkah ke depan. Dengan segala drama, konflik, dan keharuan yang menyelimuti, aku yakin bahwa babak baru ini akan membawa cerita kami ke arah yang lebih baik, penuh harapan dan kebahagiaan yang sejati.
Keberanian Raffi untuk mengakui siapa aku sebenarnya telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat antara aku dan keluarga besar Galang. Namun, aku sadar bahwa masa lalu tidak akan mudah dilupakan. Apalagi ketika keadaan mereka kini justru semakin terpuruk. Aku tak pernah membayangkan suatu hari nanti, orang-orang yang dulu menjatuhkanku akan berdiri di depan butikku, meminta pertolongan. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Pagi yang cerah berubah menjadi momen yang penuh ketegangan saat pintu butikku terbuka dan sosok familiar mulai berdatangan. Galang, suamiku yang dulu begitu ku cintai dan percaya, datang bersama ibunya, Bu Ratna, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Wajah mereka tampak lelah dan penuh penyesalan. Suasana yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh beban yang tak terucapkan. Aku berdiri di tengah butik, mengenakan busana elegan dengan sikap yang tenang namun tegas. Pandanganku tertuju pada Galang yang mencoba menghindari tatapanku, dan Bu Ratna yang dengan angkuh memandang sekeliling, seperti menilai segala sesuatu yang kini sudah jauh berbeda dari kehidupan mereka dulu. Rasa sakit yang selama ini aku pendam kembali menyembul, tapi aku berusaha menahannya dengan wajah yang tetap anggun. Galang mengumpulkan keberanian dan mulai berbicara dengan suara yang nyaris bergetar. Laras, aku tahu aku telah menyakitimu. Bisnis keluarga kami hancur, dan kami butuh bantuan. Aku datang ke sini bukan hanya sebagai mantan suamimu, tapi juga sebagai seseorang yang sangat menyesal. Aku memandangnya diam, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa saat. Sungguh, luka yang dulu ia buat sangat dalam. Kepercayaan yang pernah kuberikan kini telah berubah menjadi serpihan-serpihan yang sulit untuk dirangkai kembali. Namun, aku tetap memilih kata-kata yang lembut tapi tajam. Galang, aku menghargai penyesalanmu. Tapi kamu harus tahu, aku tidak lagi menjadi perempuan yang dulu bisa kau sakiti seenaknya. Bu Ratna yang sejak tadi diam mulai angkat bicara dengan nada dingin dan penuh kebanggaan. Laras, ingatlah posisi kami. Jangan terlalu sombong. Tanpa kami, kamu bukan siapa-siapa. Aku tersenyum tipis, namun mataku menyimpan tajam seperti belati. Bu Ratna, mungkin dulu aku bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, aku berdiri di sini dengan hasil jerih payah dan kerja kerasku sendiri. Tolong jangan lupa, setiap keberhasilanku ini adalah bukti bahwa aku lebih dari sekadar istri yang dulu kalian sakiti. Galang mencoba menyela. Laras, tolong jangan keras seperti itu. Kami benar-benar butuh bantuanmu. Aku menggeleng. Maaf, Galang. Aku bisa membantu dengan doa, tapi bukan dengan uang atau apapun yang aku miliki sekarang. Karena bantuan yang aku berikan harus datang dari hati yang tulus, bukan dari rasa bersalah yang terlambat. Sontak suasana menjadi hening. Aku tahu kata-kataku itu menusuk hati mereka, tapi aku juga sadar bahwa itulah yang pantas mereka terima. Mereka tidak bisa begitu saja meminta pertolongan tanpa bertanggung jawab atas luka yang mereka buat dulu. Aku mengajak mereka duduk sejenak di ruang tamu butik yang tidak besar, namun penuh dengan aura kesuksesan yang selama ini aku bangun. Aku bercerita tentang perjuanganku dari nol, tentang malam-malam tanpa tidur, tentang air mata dan keringat yang kutumpahkan demi membangun kehidupan baru. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukanlah perempuan lemah yang bisa dimanfaatkan. Galang menunduk, tampak menyesal dan malu. Bu Ratna tetap diam, wajahnya tak lagi sesombong dulu, tapi masih menyimpan rasa enggan untuk mengakui kekalahan. Aku tahu ini bukan akhir dari konflik kami, tapi setidaknya hari ini aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Mereka pergi dengan hati yang berat, meninggalkan butikku dengan rasa malu dan penyesalan yang mungkin belum sepenuhnya mereka sadari. Aku menatap pintu yang tertutup di belakang mereka, merasakan damai yang selama ini sulit kudapatkan. Kisah ini mengajarkan aku satu hal penting. Kebesaran hati bukan berarti harus melayani mereka yang pernah menghancurkanmu. Kadang,
Sikap dingin tapi elegan adalah cara terbaik untuk menjaga harga diri dan membuktikan bahwa kita lebih dari luka masa lalu. Aku melangkah maju, menyambut harapan baru di depan. Masa lalu boleh saja mencoba mengusik, tapi aku sudah siap menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan satu hal yang pasti, aku tak akan pernah kembali ke kehidupan yang penuh dengan penghinaan dan kebohongan. Hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku belajar memaafkan tanpa harus melupakan, bangkit tanpa harus kembali, dan mencintai diri sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Dan aku tahu, dengan semua luka dan air mata yang pernah kutumpahkan, aku akan menjadi perempuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku belajar memaafkan tanpa harus melupakan, bangkit tanpa harus kembali, dan mencintai diri sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Dan aku tahu, dengan semua luka dan air mata yang pernah kutumpahkan, aku akan menjadi perempuan yang lebih kuat dari sebelumnya. 7 tahun perjuangan telah membawaku ke puncak kesuksesan yang dulu hanya bisa aku impikan. Brand fashion yang aku bangun dengan penuh kerja keras kini menjadi simbol keanggunan dan prestise, menarik perhatian banyak orang dari berbagai kalangan. Pameran tahunan yang aku gelar hari ini adalah momen puncak yang kurayakan bukan hanya sebagai pencapaian bisnis, tetapi juga sebagai pernyataan tentang siapa aku sesungguhnya. Saat aku melangkah di antara kerumunan tamu yang memuji karya dan dedikasi timku, aku tak menyangka akan melihat sosok familiar berdiri di tengah keramaian. Adik Galang, anak Bu Ratna, yang dulu tak segan menertawakanku saat aku masih dalam keadaan terpuruk, kini berdiri dengan wajah berlinang air mata. Tatapan matanya penuh penyesalan dan ketulusan yang membuat dadaku bergetar. Dengan langkah gemetar, ia mendekatiku, suaranya terputus-putus oleh haru yang sulit ditahan. Laras, aku salah selama ini. Aku menertawakanmu, meremehkanmu, bahkan tak pernah percaya bahwa kamu bisa seperti ini. Aku mohon maaf, katanya sambil jatuh berlutut, tangannya menggenggam kaki bajuku dengan sungguh-sungguh. Momen itu membuat ruangan seakan berhenti berputar. Semua mata tertuju pada kami, menyaksikan pertunjukan emosi yang begitu nyata. Aku terdiam sesaat, merasakan beratnya luka masa lalu yang mengintip kembali. Namun, kali ini aku memilih untuk tidak membalas dengan amarah atau dendam. Aku hanya menatapnya dengan lembut, sebuah senyum tulus terukir di bibirku. Aku tak butuh pembalasan, dan aku tak butuh permintaan maaf yang membuatmu jatuh seperti ini. Kesuksesanku adalah jawaban yang terbaik untuk semua yang pernah menyakitiku. Jawabku pelan, suara penuh ketenangan dan kekuatan. Sikap diam dan keberhasilanku adalah balasan paling elegan yang bisa kuberikan. Aku bangga atas diriku yang kini mampu berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan orang lain. Setelah itu, aku bangkit perlahan, menyentuh kepala adik Galang dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Bangkitlah, jangan biarkan masa lalu menenggelamkan masa depanmu." Tamu yang menyaksikan momen itu bertepuk tangan, merasakan kedamaian dan kekuatan yang terpancar dari diriku. Aku kemudian melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan jejak kisah yang penuh perjuangan dan kemenangan tanpa perlu saling menjatuhkan. Hari itu aku belajar bahwa ketegaran dan kesuksesan tanpa harus membalas dendam adalah kemenangan sejati. Dan dengan itu, aku membuka lembaran baru dalam hidupku. Lembaran yang penuh harapan, cinta, dan kedamaian yang selama ini aku cari. Cerita ini berakhir bukan dengan balas dendam atau air mata kesedihan, tapi dengan senyum kemenangan yang tulus dan hati yang lapang. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu berdamai dengan masa lalu dan melangkah maju tanpa beban. Aku, Laras, telah menemukan arti sebenarnya dari kekuatan seorang perempuan. Bukan dari seberapa keras dia membalas, tapi dari seberapa besar ia bisa memaafkan dan mencintai dirinya sendiri.
Dan itu adalah kisah yang ingin kubagikan kepada dunia. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan hidup Laras dalam cerita ini. Dari kisahnya, kita bisa belajar bahwa dalam hidup ini, menghadapi kesulitan dan pengkhianatan bukanlah akhir segalanya. Kadang, kebahagiaan dan kesuksesan sejati datang bukan dari balas dendam, melainkan dari keteguhan hati untuk bangkit, memaafkan, dan mencintai diri sendiri. Jangan biarkan luka masa lalu menghalangi langkahmu maju. Ingatlah, kekuatan terbesar adalah kemampuanmu untuk tetap berdiri tegak meski dunia terasa berat. Semoga cerita ini menginspirasi kamu untuk selalu percaya bahwa setiap cobaan adalah ujian yang membuat kita lebih kuat. Teruslah berjuang dengan hati yang tulus dan pikiran yang positif. Salam hangat dari aku. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Jaga diri dan jangan pernah menyerah.